Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan layaklah, terus sembah Dia. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layaklah. Ini pujian penyembahan segala bangsa, haleluya, sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak Kami menikmati indahnya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan semuanya bagi-Mu Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan pengajaran lewat kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami pada hari ini. Kami minta hikmat, sifat, pengurapan yang dari Tuhan atas hamba-Mu Bapa, sehingga apa yang hamba sampaikan hari ini Tuhan benar-benar itu keluar dari isi hati Tuhan. Kami semua yang hadir, yang menyampaikan maupun yang mendengar, dimanapun kami berada, kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan saat firman Tuhan disampaikan, mujizat Allah terjadi. Saat firman Allah disampaikan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang terikat boleh dibebaskan. Terima kasih Roh Kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu.
kami aman di dalam hadirat Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami sehati kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu. Ada malaikat-Mu yang terus memagari membentengi tempat ini. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema hari ini adalah mencintai firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama 4 ayat ini. Kita akan memulai 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan atau yang disebut dengan Alkitab, ya, yang ada di dalam tangan kita masing-masing adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab atau firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, Musa yang menulis kitab itu. Jadi Musa yang menulis dari kitab Kejadian sampai pada kitab Ulangan. Saudara, bagaimana Musa bisa menulis tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini? Dia menulis dengan begitu indah, dia menulis dengan begitu lengkap. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan pada saat kematian Musa, saudara, dalam kitab Ulangan itulah yang menulis diperkirakan adalah Yosua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Musa bisa menulis dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, saudara, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Saya percaya bahwa pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia bahkan belum diciptakan. Tapi bagaimana Musa bisa menulisnya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa Musa bisa menulis karena dia mendapat ilham dari Tuhan. Amin. Musa bisa menulis karena Musa mendapat ilham dari Tuhan. Bagaimana Musa bisa menulis tentang penciptaan? Bahkan di dalam Alkitab kita, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai kitab Wahyu, bagaimana nanti bumi ini akan berakhir. Semua bisa ditulis dengan lengkap di dalam satu buku yang disebut dengan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan sendiri.
Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu Tuhan yang menjadikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Bumi ini, dunia ini, saudara dan saya, kita semua dijadikan oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Kita tahu manusia siapa yang menjadi firman adalah Yesus sendiri. Dan pada saat Yesus sudah ke sorga, kita tidak dibiarkan untuk sendiri, tapi ada Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita. Dan saya percaya gereja Tuhan saat ini kita harus tahu bahwa firman yang telah menjadi manusia, Yesus sudah naik ke sorga, tapi bersama-sama dengan kita, yang ada dengan kita saat ini adalah Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan Roh Kudus akan memberikan ilham di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari penciptaan dunia ini sampai bumi ini berakhir. Mari perhatikan, dari penciptaan dunia ini sampai bumi ini nanti berakhir. Firman Tuhan berkata akan ada langit baru dan bumi baru. Artinya bumi yang lama ini akan dihancurkan. Nanti akan ada bumi baru dan langit baru. Dikatakan nanti kita akan bersama-sama akan masuk di Yerusalem baru. Bahkan firman Tuhan berkata kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput orang percaya. Saudara, bagaimana Tuhan akan datang untuk menjemput saudara dan saya? Seperti Yesus pada saat dia naik ke surga, firman Tuhan berkata dengan cara yang sama, dia akan datang untuk yang pertama, dia akan membangkitkan orang yang mati terlebih dahulu di dalam Tuhan. Dan selanjutnya akan mengangkat saudara dan saya, orang-orang yang siap menjadi mempelai Kristus. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa semua ada tercatat di dalam sebuah buku yang disebut Alkitab ini. Semua yang saya sebutkan tadi, semua tercatat dari penciptaan bagaimana sampai bumi yang baru yang akan terbentuk nanti. Semua tercatat di dalam satu buku yang disebut dengan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tapi Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia adalah firman Tuhan. Banyak orang yang mengira bahwa mereka dapat hidup tanpa instruksi, tanpa pimpinan dengan firman Tuhan. Orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja tanpa pimpinan firman Tuhan. Akibatnya banyak orang yang dalam kehidupannya, bahkan tidak terkecuali juga saudara, orang-orang yang percaya Yesus. Ya, mereka mengandalkan kekuatan mereka, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak hidup dalam pertumbuhan secara rohani, bahkan mereka tidak berbuah dalam kehidupannya. Ada banyak orang karena tidak dipimpin oleh firman Tuhan, karena tidak berjalan dengan instruksi yang ada di dalam firman, apa yang mereka lakukan? Mereka coba-coba. Mungkin dengan saya coba ini mungkin akan berhasil, mungkin saya akan coba ini mungkin akan berhasil. Hidupnya tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan, dia adalah pencipta. Dia menciptakan segalanya. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Semua telah dijadikan oleh Dia. Dan Tuhan itu sendiri yang bisa memberikan yang namanya instruksi atau memberikan perintah secara manual kepada kita, yaitu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab ini. Agar manusia bisa hidup benar, agar manusia bisa bertumbuh, agar manusia bisa berbuah, semuanya diajarkan
lewat yang namanya firman Tuhan atau Alkitab. Saudara, betapa luar biasa firman Tuhan itu. Bisa membayangkan semuanya dalam dunia ini, saudara, firman Tuhan sedang digenapi satu persatu. Jadi firman itu sedang digenapi. Saya percaya bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini, saudara, ini juga merupakan penggenapan firman Tuhan. Apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya, semuanya di dalam penggenapan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kenapa sih kok kita harus mencintai firman Tuhan. Kenapa sih kok saya harus mencintai firman Tuhan. Kita akan belajar ada beberapa hal di sini, manfaat dari firman Tuhan atau apa yang kita sebut dengan Alkitab. Tadi kita telah membaca bersama dari ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan melalui dan mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sudah berapa lama saudara diajar tentang firman Tuhan? Sudah berapa lama saudara hidup di dalam kekristenan? Sudah berapa lama engkau membaca firman Tuhan? Biarlah firman apa yang sudah saudara dengar, firman yang sudah diajarkan kepada kita, firman kebenaran yang saudara sudah terima, itu terus saudara pegang dalam hidupmu. Pegang setiap firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan menuntun hidupmu. Engkau tidak akan bisa berjalan tanpa pimpinan firman Tuhan. Hidupmu akan kacau. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa orang akan coba-coba, mana tahu berhasil. Ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Apalagi saudara yang sudah lahir dari keluarga Kristen. Apalagi saudara yang orang tuamu adalah orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Artinya dari sejak kecil mungkin saudara sudah diajar. Saudara dari sekolah minggu engkau sudah tahu firman Tuhan. Dikatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Firman Tuhan dapat memberi hikmat dan pengetahuan kepada kita. Dan dikatakan, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman yang diajarkan saudara adalah firman yang membawa saudara lebih berhikmat di dalam Tuhan. Firman yang saudara terima akan membawa keselamatan di dalam iman kita kepada Yesus. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa seorang pun tidak akan pernah sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun masuk surga kalau tidak lewat yang namanya Tuhan Yesus. Saudara harus yakin itu. Pegang setiap firman Tuhan yang sudah saudara terima dari kecil. Saudara engkau sudah sekolah minggu sudah diajarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi, jangan sampai engkau menyangkali imanmu. Tetap pegang setiap janji firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini manfaat dari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan, yang pertama manfaat dari firman Tuhan adalah dia bisa mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan dapat mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman seperti ini ada begitu banyak orang yang mengajar atau kita mendengar begitu banyak pengajaran-pengajaran yang muncul di tengah-tengah kita. Perhatikan setiap pengajaran-pengajaran yang saudara dengar, bahwa tidak semua pengajaran itu sesuai dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak pengajaran, bahkan saudara topiknya pun bisa berbicara tentang kekristenan. Topiknya pun bisa berbicara tentang doktrin kekristenan. Tapi perhatikan, kita perlu hati-hati untuk saat-saat ini. Jangan sampai hidupmu terkecoh.
Jangan sampai ada ramalan-ramalan yang aneh. Ya, kita seringkali lagi dengar, oh ini ramalan ini dan ramalan ini. Saudara, ada juga yang begitu lantang berani berbicara, ini loh pesan Tuhan. Kita harus hati-hati. Semuanya harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Segala pengajaran yang benar pasti harus kembali sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apapun yang saudara dengar, apapun yang saudara terima, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara langsung tolak aja. Amin. Sekalipun orang mau berkata, saya dapat penglihatan, saya dapat pesan Tuhan, tapi semua kembali harus diuji sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di akhir-akhir zaman akan bangkit nabi-nabi palsu. Pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh akan datang. Nah saudara, kita perlu waspada untuk hal ini. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa manfaat dari Alkitab bisa mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Pada saat engkau membaca firman Tuhan, engkau akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Engkau akan tahu mana yang dilarang dan mana yang boleh dilakukan. Itulah firman Tuhan. Belajar untuk saudara terima firman Tuhan, engkau merenungkannya, engkau melakukannya. 3M, apa? Membaca, merenungkan, melakukan. Mari ulangi sekali lagi. Membaca, merenungkan, melakukan. Amin. Iya, belajar. Baca dulu firman Tuhan. Kemudian setelah engkau membaca, renungkan firman ini. Oh iya, firman ini maunya begini ya. Dia sedang mengajar saya untuk saya harus taat dan tunduk terhadap orang tua. Oh firman ini mengajarkan saya untuk saya harus belajar untuk menabur. Oh firman ini mengajarkan saya bahwa saya harus untuk bisa hidup dalam kekudusan. Oh firman ini mengajarkan saya. Dan begitu banyak firman mengajarkan kita. Setelah saudara membaca, saudara merenungkan. Jangan cuma sampai untuk merenung saja saudara. Nanti kalau banyak merenung lama-lama saudara cuma ngelamun. Tapi mari renungkan. Setelah saudara renungkan, akhirnya saudara belajar untuk mempraktekkan firman itu. Lakukan firman itu. Apa yang saudara tahu, mari belajar untuk mempraktekannya. Pada saat firman engkau praktekkan dalam hidupmu, percaya firman itu akan menjadi hidup dalam hidup saudara. Amin. Firman itu akan hidup pada saat engkau mempraktekannya, engkau melakukan dalam hidup saudara. Firman itu akan digenapi dalam hidupmu. Tapi selama saudara cuma membaca dan tidak melakukan, firman itu akhirnya tidak hidup dalam hidupmu. Engkau membaca, belajar merenungkan ini yang Tuhan mau, dan mulai belajar untuk taat melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi segala sesuatu firman Tuhan bisa mengajar dan mendidik kita, memberitahukan kepada kita. Kita semakin pintar di dalam Tuhan, diberikan hikmat sama Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak itu firman Tuhan. Yang kedua adalah manfaat dari firman Tuhan atau Alkitab adalah firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua apa? Menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Bagaimana firman Tuhan bisa menyatakan kesalahan? Firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan bukan mati. Firman Tuhan itu hidup. Roh Kudus bisa memberikan pengetahuan. Roh Kudus bisa memberikan hikmat. Roh Kudus bisa memberikan penerangan kepada kita. Pada saat engkau membaca firman Tuhan, firman Tuhan itu terkadang langsung tang di hati saudara. Itulah firman rema yang Tuhan berikan dalam hidup saudara pada saat itu. Firman rema akan terngiang-ngiang dalam hidupmu. Dia akan menggema di dalam hatimu. Saat engkau mendapat firman Tuhan, engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau membaca firman Tuhan, tiba-tiba firman Tuhan itu saudara rasa benar-benar masuk dalam hatimu. Engkau mengerti firman Tuhan, saudara rasa di situ, oh inilah berkat firman Tuhan yang aku terima hari ini. Saudara, itulah firman rema yang sedang, di mana Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Ada begitu banyak orang baca firman Tuhan, terima firman Tuhan, tapi tidak ada satu perubahan dalam hidupnya.
Tidak ada sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak respon. Dia anggap semuanya firman biasa-biasa saja. Padahal firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Roh Kudus bisa memberikan penjelasan kepada kita. Yang pada saat saudara baca firman, kadangkala kita nggak ngerti apa sih maksudnya firman ini. Apa sih maunya firman ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala pada saat kita baca firman, kita rasa ada satu teguran lewat firman Tuhan. Kita rasa ditegur di hati kita. Kita ditegur untuk kita berubah. Kita diingatkan, mungkin kita sudah melakukan satu kesalahan. Mungkin kita sudah tidak taat. Firman Tuhan yang kita terima, yang kita baca hari itu, saudara, itu mengingatkan kita, menegur kita untuk kita bisa berubah. Untuk kita bisa sadar dengan apa yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bisa menyatakan kesalahan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah firman Tuhan berkata, di sini dikatakan selain dia firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, bagian yang ketiga dikatakan untuk apa? Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan dikatakan bisa memperbaiki kelakuan. Ya, firman Tuhan bisa memperbaiki kelakuan. Bagaimana caranya? Firman Tuhan akan mengajar dan mendidik kita dan menegur kita lewat firman yang kita terima dalam kehidupan kita. Pada saat kita terima, supaya kita menjadi orang-orang yang dikatakan hidup dalam kebenaran. Kita diingatkan, kita dididik, kita ditegur oleh firman Tuhan. Supaya pada saat saudara dikatakan, engkau sudah tidak berjalan sesuai dengan kebenaran, engkau kembali lagi di jalur yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bisa memperbaiki kelakuan kita. Amin. Bisa memperbaiki kelakuan kita. Dia bisa mengajar kita, dia bisa mendidik kita, dia bisa menegur kita supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca di ayat yang ke-17, mari kita baca di ayat yang ke-17. Baca bersama-sama, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara dan saya, ternyata Tuhan menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya. Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang hidupnya tuh jahat terus, saudara. Karena dasarnya dari awal Tuhan sudah memperlengkapi dia satu perbuatan yang baik. Dalam hatinya sekalipun orang itu jahat, tapi saya percaya di hatinya masih ada kebaikan sekalipun itu kecil. Apalagi kita yang hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya Tuhan sebenarnya mempersiapkan kita, sudah dilengkapi kita. Dalam hidup kita ini sebenarnya Tuhan cuma mau kita lakukan kebaikan saja. Kadang-kadang kita bertanya begini, hatimu digerakkan untuk melakukan kebaikan. Terus saudara masih tanya gini, ini dari Tuhan apa enggak? Kalau engkau disuruh melakukan kebaikan, saudara tidak perlu tanya itu dari Tuhan atau enggak. Karena yang dari Tuhan itu pasti yang baik dan benar. Jadi kalau engkau digerakkan Tuhan untuk melakukan kebaikan, gak perlu saudara harus tanya ini dari Tuhan apa enggak ya. Karena pada dasarnya memang kita ini dilengkapi untuk perbuatan baik. Berarti memang kalau kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Gak perlu saudara uji, oh ini dari Tuhan apa enggak, saya disuruh melakukan kebaikan. Yang namanya kebaikan memang itu kelengkapan dari Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi artinya dari Tuhan menciptakan kita, saudara. Tuhan sudah melengkapi kita untuk perbuatan baik. Kalau engkau digerakkan untuk melakukan sesuatu kebaikan, kalau engkau disuruh Tuhan untuk melakukan kebaikan, memang itulah maunya Tuhan. Dari sejak awal Tuhan menciptakan saudara dan saya,
kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk bagaimana sih ciri orang-orang yang mencintai firman. Seperti apa sih orang-orang yang mencintai firman Tuhan? Tadi tema kita bahwa kita harus mencintai firman Tuhan. Ya, bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai firman Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama orang yang mencintai firman Tuhan adalah dia memiliki satu pribadi yang terus mengejar firman Tuhan. Ini yang pertama. Orang yang mencintai firman Tuhan adalah orang yang memiliki pribadi yang terus mengejar, punya hasrat terhadap firman Tuhan. Itu orang yang mencintai firman. Dia punya kerinduan setiap saat, punya hasrat untuk selalu tahu tentang firman Tuhan. Apa sih isi firman ini? Apa sih maunya firman ini? Apa sih yang ada di dalam firman ini? Dalam Matius 6 ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Dan dikatakan apa? Maka apa? Semuanya, bukan setengah, bukan sebagian. Alkitab berkata, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran di dalam Alkitab, saudara kejar, saudara gali, saudara baca, renungkan firman itu. Dan saya percaya saat saudara renungkan firman, saudara akan mendapatkan banyak hal. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah berbicara tentang kuasa. Itu yang saudara kejar. Pada saat engkau kejar kebenaran, pada saat engkau pengen tahu terus tentang Alkitab, firman Tuhan berkata, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Semua berkata apa? Semuanya. Pada saat engkau cari Tuhan, cari kebenaran, renungkan firman, terus gali firman, gali firman, gali firman. Baca, renungkan, terus belajar untuk melakukan. Saudara, firman Tuhan berkata semuanya Tuhan akan tambahkan. Semuanya itu berbicara tentang apa? Semua yang saudara butuhkan dalam hidupmu, berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang berkat. Firman Tuhan berkata tidak terbatas Allah kita. Semuanya Tuhan siapkan, semuanya Tuhan bisa memberikan dalam kehidupan kita. Kalau keselamatan saja Tuhan berikan, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan sendiri turun dari sorga untuk menebus dosa saudara dan saya. Apalagi yang menjadi kebutuhan kita. Di mana yang seringkali menjadi persoalan? Persoalannya kita tidak mengejar Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak kejar Tuhan dan kebenarannya. Kita tidak mengejar kuasa Tuhan. Kita tidak hidup di dalam damai sejahtera. Akhirnya yang ada selalu kita rasa semua enggak damai, gelisah, ketakutan, kekhawatiran yang ada. Renungkan firman Tuhan, cari Tuhan, fokus pada Tuhan. Dalam ibadah saudara mari belajar untuk kau fokus dengan Tuhan. Pada saat engkau dengarkan firman Tuhan, mari fokus engkau dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman ini buat saya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Saya mau belajar untuk mengaminkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi yang pertama dan utama dalam hidupmu. Setiap hari engkau harus diisi oleh firman Tuhan. Engkau kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di pagi hari mari dahului hidupmu dengan mengejar Tuhan, mengejar firman Tuhan. Dengan semua kebenarannya, baru engkau melakukan yang lain. Pada saat engkau melakukan yang lain, saya percaya yang tadi dikatakan semua akan ditambahkan. Amin. Fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi yang pertama dan utama dalam hidupmu.
Kalau engkau lakukan itu saudara, saya percaya Tuhan akan melakukan banyak hal yang gak pernah saudara minta, yang gak pernah saudara pikir Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. Kata firman Tuhan, amin. Yang gak pernah saudara minta, yang gak pernah timbul dalam hati, Tuhan bisa memberikan. Tapi bagaimana kuncinya? Engkau harus mencintai firman Tuhan. Bagaimana engkau mencintai firman Tuhan? Antusias untuk belajar, membaca, merenungkan. Renungkan firman itu siang dan malam. Sebelum kau melakukan segala sesuatu, minta petunjuk, baca firman dulu. Di pagi hari mari baca firman dulu. Jadikan dia yang utama dan terutama dalam hidupmu. Amin. Baru kau akan lihat banyak hal Tuhan bisa kerjakan. Bagaimana ciri orang yang mencintai firman Tuhan? Ciri orang yang mencintai firman Tuhan adalah, saudara, dia menyerahkan seluruh keinginannya, seluruh kemauannya, seluruh kehendaknya diserahkan kepada Tuhan, sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, semuanya sesuai selaras dengan firman Tuhan. Saudara maunya begini, tapi firman Tuhan maunya begini. Jadi saudara serahkan supaya hidupmu, maumu, kehendakmu semuanya selaras dengan firman Tuhan. Serahkan semua ke Tuhan. Serahkan semua kehendakmu ke Tuhan. Tuhan, saya maunya begini, tapi apa kata firman Tuhan? Pada saat maumu, kehendakmu selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan maunya Tuhan, saya percaya kalau Tuhan yang punya mau, apa yang gak bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat yang ke-17. Mari buka Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Firman berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kejar kehendak Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu bodoh. Bagaimana supaya kita tidak bodoh? Menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Kejar kehendak Tuhan. Bagaimana engkau mengejar kehendak Tuhan? Baca firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Engkau akan tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan engkau bodoh. Alkitab mengingatkan kita, menegur kita hari ini. Jangan engkau bodoh. Jangan menjadi orang-orang yang bodoh, yang tidak menyerahkan hidupnya ke Tuhan, yang tidak mau membaca dan mencintai firman Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mencari kehendak Tuhan. Engkau adalah orang yang bodoh. Alkitab menegur kita, jangan engkau bodoh, jangan menjadi orang yang bodoh. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Fokus kita, saudara, fokus ke Tuhan. Apapun dalam pekerjaanmu, saudara pikir, tapi saya harus bekerja. Iya, memang kita harus bekerja. Tapi saya harus belajar. Iya, memang saya harus belajar. Tapi fokus, saudara, apapun yang kau lakukan, Alkitab berkata, yang dijumpai tanganmu, lakukan seperti untuk Tuhan. Artinya apa yang kau lakukan, itu sesuatu yang benar. Apa yang kau lakukan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya jika apa yang kau lakukan dengan kedua tanganmu sesuai dengan maunya Tuhan, engkau dasarkan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan pasti berkati. Makanya cari dulu kehendak Tuhan. Jangan kita bodoh, saudara. Ya, usahakan. Kita berusaha supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak manusia itu terbatas. Apa sih kehendak saudara? Sangat terbatas. Ya, tapi kehendak Tuhan tuh nggak terbatas. Kehendak Tuhan lebih dari apa yang saudara kehendaki. Karena kehendak saudara, saudara yang berpikir bahwa apa yang kuperlukan pada saat ini saya cukup. Bukan itu. Tuhan memikirkan yang jauh sampai keselamatan saudara masuk surga. Tuhan memikirkan lebih jauh dari apa yang saudara minta. Lebih jauh Allah sudah memikirkan
memikirkan dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya sekedar untuk makan dan minum. Bukan sekedar untuk kebutuhan kita. Allah memikirkan lebih jauh. Allah memikirkan lebih panjang. Keselamatan saudara dan saya aja kita Tuhan sudah pikirkan. Apalagi cuman hal-hal yang dalam kehidupan kita hari-hari saudara. Kenapa? Mari saudara yang kasih dalam Tuhan. Kehendak kita ini terbatas. Oleh sebab itu serahkan kehendakmu ke dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak terbatas, amin. Kehendak Tuhan tidak terbatas. Saat kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, kita sedang membuka pintu yang tidak terbatas dalam kehidupan kita, amin. Saudara mengerti maksudnya? Saya ulangi sekali lagi. Pada saat engkau menyerahkan kehendakmu yang terbatas ini, kehendak saya Tuhan, saya pengen anak-anak saya sarjana. Kehendak saya Tuhan, saya pengen anak-anak saya pintar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan lebih daripada itu. Bukan hanya firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kehendak saudara cuma memikirkan sampai berapa tahun, tapi kehendak Tuhan memikirkan sampai akhir zaman. Itulah kehendak Tuhan. Sebab itu saat saudara menyerahkan kehendakmu ke dalam kehendak Tuhan, saudara harus tahu, sama dengan engkau membuka pintu selebar-lebarnya yang tidak pernah terbatas, itu Tuhan akan lakukan dalam hidupmu, amin. Yang tidak terbatas Tuhan bisa lakukan. Apa yang tidak terbatas? Banyak hal. Apa yang tidak terbatas? Semuanya Tuhan bisa lakukan jika itu kehendak Tuhan. Jika itu kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan batasi dalam hidupmu cuma hal yang dunia ini. Saudara lihat ada hal yang luar biasa yang Allah sedang kerjakan. Amin. Ada hal yang besar. Saat engkau menyerahkan kehendakmu, engkau akan lihat sesuatu yang besar yang gak pernah kau pikirkan. Tuhan sedang kerjakan itu dalam hidup kita. Kita sedang membuka pintunya Tuhan. Pintu yang tidak terbatas itu sedang kita buka dalam kehidupan kita. Tadi kita menyanyi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Bahwa rencana Tuhan, kalau dia adalah gembala kita, saudara-saudara ngikutin saja kemana gembala saudara berjalan, kemana Tuhan menuntun kita, kemana Tuhan mau. Pada saat engkau mengikuti sesuai dengan jalannya gembala saudara, gembala kita adalah Yesus, dia adalah gembala yang agung, amin. Ikutin dia, apa yang dia mau, gembala kita maunya seperti apa, saudara ikutin saja. Dan saya percaya saat engkau mengikuti perjalanan gembala yang agung itu, yaitu yang ada di dalam firman Tuhan, saudara ikutin saja. Apakah Tuhan akan membawa ke tempat yang gersang? Tidak. Tuhan akan membawa ke tempat di mana dikatakan di situ rumput hijau dan mata air yang tenang disiapkan Tuhan bagi kita. Amin. Ada yang terlalu sulitkah? Tidak. Kita yang seringkali mempersulit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup jika engkau mau menyerahkan kehendakmu dalam kehendak Tuhan. Serahkan aja kehendak Tuhan, Tuhan inilah hidupku Tuhan, aku maunya begini, tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Pada saat engkau berkata kehendakmu yang jadi, sama dengan engkau membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup, dan pintu itu akan terbuka. Kenapa? Karena kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Apalagi ciri orang yang mencintai firman Tuhan. Tadi ciri orang yang mencintai firman Tuhan adalah dia orang yang antusias terus mau cari firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang terus menyerahkan kehendaknya, kerinduannya, pergumulannya, menyerahkan kemauan, keinginannya semua ke dalam kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Yang selanjutnya saudara, apa sih ciri orang yang mencintai firman Tuhan? Orang yang cirinya mencintai firman Tuhan adalah dia tidak melakukan apapun sebelum dia diberitahu atau membaca
firman Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan, dia tidak akan melakukan, dia tidak akan pernah berjalan sebelum dia mendahului dengan membaca firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun hidupmu sepanjang hari itu. Engkau tidak akan pernah melangkah sebelum engkau tahu firman berbicara apa. Engkau tidak akan pernah melangkah sebelum engkau bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan seperti ini, apa yang Tuhan mau? Orang yang mencintai firman Tuhan, saya percaya bahwa apapun langkah hidupnya akan didahului dengan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau melakukan hal itu, hidupmu akan dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 5, coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya, mari kita baca. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Iblis berjalan keliling, saudara perhatikan. Makanya hidupmu harus selalu engkau yakin dimanapun engkau berada harus ada di dalam perlindungan Tuhan. Harus ada sesuai dengan firman Tuhan. Engkau harus yakin bahwa engkau dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ini berkata, sadar. Engkau yang masih tertidur, hari ini firman Tuhan berkata, sadar. Sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu bukan tetanggamu, lawanmu bukan saudaramu, tapi lawanmu adalah si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang siapa yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga. Firman Tuhan mengingatkan kita, ayo sadar, sadar. Hidupmu itu di mana-mana ada musuh. Musuhmu bukan manusia, tapi musuhmu adalah iblis. Ayat yang berikut, ayat yang ke-9. 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang. Jangan saudara bilang masalah saya yang lebih besar. Firman Tuhan berkata penderitaan semua sama. Selama saudara masih hidup, semua masih punya persoalan dan penderitaan. Tapi persoalannya saudara berjaga-jaga atau tidak. Jangan engkau di dalam persoalan, dalam masalah, sampai engkau akhirnya lupa berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap jaga hidupmu di dalam firman Tuhan. Tetap baca firman, engkau harus yakin bahwa saat engkau melangkah, saat engkau berjalan, engkau mendahului dengan firman. Sepanjang hari itu engkau akan terus merasakan penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan iya dan amin. Apapun yang diperbuat oleh kedua tanganmu, apapun yang kau jumpai, apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kalau engkau melakukan seperti untuk Tuhan, saya percaya engkau akan hidup dalam damai dan sejahtera. Amin. Engkau akan sukacita, amin. Janji Tuhan akan digenapi, amin. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Serahkan beban-beban hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, iblis dia berusaha untuk menerkam siapa yang bisa ditelan. Mari berjaga-jaga. Zaman sekarang ini kita harus lebih berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi untuk hari esok. Tapi mari kita percaya kalau hidupmu terus hidup di dalam firman, engkau terus mencintai firman, engkau terus tenggelam di dalam firman, engkau akan terus dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita percaya firman-Nya iya dan amin. Cintailah firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan dalam hidupmu. Kita mau angkat pujian, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata, Engkau menyertai aku Tuhan. Mari angkat hatimu buat Tuhan. Serahkan hidupmu buat Tuhan.
Mungkin firman Tuhan saat ini memberikan teguran dalam hidupmu. Mungkin firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mungkin firman Tuhan hari ini memberikan teguran yang keras bagi kita. Tapi mari kita belajar untuk hidup mencintai firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, amat baik. Glory bagimu Tuhan. Ajar kami untuk kami mencintai firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Engkau siap menggenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Pegang janji firman Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Engkau akan kuat saat engkau tinggal di dalam firman-Mu. Oh haleluya Tuhan. Ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, cintailah firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Saudara harus antusias dengan firman Tuhan. Saudara harus menyerahkan kehendak-Mu dalam tangan Tuhan. Engkau harus mau berjalan dengan dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam pujian ini, firman-Mu berkata bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau mampu melakukan segala perkara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Serahkan kehendak-Mu dalam tangan Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku sedang menderita, aku sedang sakit, aku sedang punya masalah. Bapak Ibu dengar, semua selama kita masih hidup, persoalan itu akan ada. Tapi mari kita lebih berserah lagi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sakit hari ini, engkau boleh mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Engkau yang sedang punya pergumulan, engkau boleh mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Percaya bahwa mujizat itu masih ada. Dan Tuhan yang akan melakukan mujizat dalam hidupmu hari ini. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Angkat hatimu sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia siap menjamah dan melawatmu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Katakan dengan iman. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Mari angkat tanganmu ke Tuhan. Haleluya. Oh tak menyerah.
pertolonganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, engkau yang punya pergumulan, angkat tanganmu. Engkau yang sakit, angkat tanganmu. Engkau yang rindu pertolongan Tuhan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa, mengangkat umatmu ke dalam tangan Tuhan. Mereka berkata, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka ada yang sakit, kiranya tanganmu menjamah menyembuhkannya. Mereka yang menyerahkan kehendaknya dalam tanganmu, kiranya pintu anugerah Tuhan terbuka lebih luas lagi. Jalan-jalan yang tertutup hari ini terbuka dalam nama Yesus. Engkau berkarya atas kehidupan umat. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, ajar kami untuk kami lebih lagi mencintai firman-Mu. Ajar kami untuk kami lebih lagi mencintai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawat umat-Mu, jamah umat-Mu, pulihkan umat-Mu. Dan hari ini saya percaya semua umat Tuhan dijamah oleh Tuhan. Engkau terima kesembuhan, Engkau terima kekuatan, Engkau terima pemulihan, Engkau terima jawaban. Pintu-pintu terbuka bagimu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Materaikan terus Tuhan, materaikan firman-Mu Bapa. Kami mau terus belajar untuk lebih lagi mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji bagimu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang sudah diberkati lewat firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Buat jemaat Tuhan yang sedang kedukaan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam, baik gempa maupun banjir, bahkan karena kecelakaan pesawat, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang dari Roh Kudus turun atas mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji bagimu. Kami bersyukur buat hari yang Kau berkati ini. Firman-Mu berkata, jerih lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya semua jemaat Tuhan sudah dilakukan
oleh Tuhan. Semua jemaat Tuhan sudah dipulihkan oleh Tuhan. Semua jemaat Tuhan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun masalah mereka sudah dapat pertolongan dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan di hadirat Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang tangan yang kudus, tangan yang berlobang paku, tangan yang memegang kunci berkat itu diarahkan kepada kita dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan engkau. Engkau semakin diperluas kapasitasmu, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, masa depanmu dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita.